Bandung selalu menjadi kota yang indah bagi Naila, tetapi baginya keindahan itu terasa jauh seperti langit yang tak terjangkau. Setiap pagi ia membuka mata di kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter, mendengar suara ibu batuk di dapur dan adiknya bersiap berangkat sekolah dengan seragam yang mulai memudar warnanya. Hidup mereka berjalan seperti itu dari tahun ke tahun, gaji ayah sebagai buruh bangunan tak menentu, sementara ibu menjahit pakaian tetangga untuk sekadar menambah uang belanja. Naila sering memandang keluar jendela kecil rumahnya, membayangkan dunia yang lebih luas, lebih cerah, yang entah kapan bisa ia sentuh. Di usia 21 tahun, tekanan hidup kian terasa menyesakkan. Harga kebutuhan naik, penghasilan keluarga tidak berubah, dan Naila harus merelakan mimpinya kuliah demi membantu orang tuanya bertahan. Ia merasa dirinya seperti benih yang tumbuh di tanah kering, ingin mekar, namun tidak punya cukup air. Tetangga-tetangganya banyak yang pergi menjadi TKW dan kembali dengan membawa kabar keberhasilan, rumah baru, tabungan, usaha kecil. Bagi Naila, cerita itu seperti nyala harapan kecil di sudut gelap kehidupan. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, agen penyalur tenaga kerja datang ke kampungnya dan berbicara panjang lebar tentang peluang besar bekerja di luar negeri. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan majikan yang katanya sangat baik. Naila mendengarkan dengan penuh harap, sementara ibu menatapnya dengan ragu. Tetapi di balik tatapan ragu itu, Naila tahu ada rasa pasrah, apalagi pilihan mereka. Andai saja hidup tidak sekeras ini, ibu pasti akan memeluknya dan melarangnya pergi. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil memeluk lutut. Ia membayangkan dirinya bekerja di negeri asing, mengirim uang untuk membayar utang keluarga, memperbaiki rumah yang hampir roboh, dan melihat senyum ibunya tanpa beban lagi. Di dalam dirinya tumbuh keyakinan, meski kecil, bahwa ia bisa mengubah nasib. Keputusan itu seperti berjalan ke ujung tebing, menakutkan, namun jauh lebih menakutkan jika ia tetap berdiri di tempat. Saat ia memberanikan diri mengatakan keputusannya, ayahnya terdiam lama. Pria itu akhirnya hanya menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sakit karena tak mampu memberi kehidupan layak untuk anaknya. Kalau itu bisa bikin hidupmu lebih baik, pergilah, nak, katanya dengan suara bergetar. Naila tak sanggup menahan tangisnya. Ia tidak ingin terlihat seperti meninggalkan keluarga, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Persiapan keberangkatan berjalan cepat, terlalu cepat hingga Naila merasa seperti terseret arus. Ia menjalani pelatihan sederhana, pemeriksaan medis, lalu diberi kontrak tebal yang sulit ia pahami. Agen hanya tersenyum dan berkata, "Tanda tangan saja, nanti semua dipermudah." Penjelasan itu terdengar manis, namun entah mengapa membuat dadanya terasa sesak. Namun ia tetap menandatanganinya, masa depannya seakan bergantung pada ink tersebut. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ia menghabiskan waktu dengan keluarga sebanyak yang ia bisa. Ia memasak dengan ibunya, menjahit robekan baju adiknya, dan membantu ayah memperbaiki pintu rumah. Segalanya terasa berbeda, seolah waktu melambat agar ia bisa menyimpan setiap momen dalam hatinya. Ia takut, tapi juga bersemangat. Perasaannya seperti benang kusut antara harapan dan kecemasan. Pada hari keberangkatan, saat mobil agen datang menjemputnya, Naila memeluk keluarganya erat-erat. Suara ibu pecah dalam tangis, tangan ayah bergetar saat merangkulnya, dan adiknya hanya bisa menahan air mata sambil memegangi baju seragam yang sudah ia jahitkan. Naila melangkah naik ke mobil itu dengan langkah berat, menahan diri agar tidak menoleh kembali karena ia tahu, sekali ia menoleh, ia mungkin tak akan sanggup pergi. Tanpa benar-benar menyadarinya, ia membiarkan takdir menggiringnya menuju babak baru dalam hidupnya, babak yang ia kira penuh harapan, tanpa pernah tahu bayangan kelam apa yang menantinya kelak. Perjalanan menuju kantor penampungan TKW terasa panjang dan sunyi. Dari jendela mobil, Naila melihat Bandung perlahan menghilang di kejauhan, digantikan bangunan kota yang asing. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, satu-satunya barang yang berisi pakaian sederhana dan foto keluarganya. Meski mencoba tegar, ada rasa getir yang menyelinap, seakan ia sedang menyerahkan dirinya kepada dunia yang belum ia kenal, tetapi sudah menuntut terlalu banyak darinya. Sesampainya di kantor penampungan, Naila disambut oleh beberapa staf yang menampilkan senyum profesional namun kaku. "Tenang saja, di sini semua aman," kata salah satu staf perempuan. Tapi Naila merasakan atmosfer aneh, gadis-gadis lain duduk diam, sebagian terlihat muram, sebagian lagi seperti kehilangan semangat.
Mereka bukan orang yang hendak mengejar mimpi, mereka terlihat seperti orang-orang yang sedang menunggu takdir menjemput mereka tanpa pilihan lain. Hari-hari selanjutnya diisi dengan pelatihan dasar, cara membersihkan rumah, memasak hidangan sederhana, dan memahami sedikit bahasa Arab. Namun pelatihan itu tidak benar-benar memberi kepastian. Instrukturnya lebih sering menegur dengan nada tinggi daripada memberi bimbingan yang lembut. Naila menahan diri, mencoba tetap fokus pada tujuannya, membantu keluarganya. Setiap malam ia sering tidur larut sambil menatap foto keluarganya, berusaha menenangkan diri bahwa semua ini akan terbayar suatu hari nanti. Suatu siang, agen utama datang mengumpulkan seluruh calon TKW. Dengan senyuman lebar, ia memaparkan janji-janji indah, gaji besar, majikan baik, jam kerja manusiawi, dan komunikasi bebas dengan keluarga. Percayalah, kalian akan hidup lebih layak di sana, katanya sambil bertepuk tangan kecil. Suara itu terdengar meyakinkan, namun hati Naila bergetar saat beberapa gadis saling menatap dengan wajah seolah tak percaya. Ada yang sudah pernah bekerja ke luar negeri sebelumnya, dan tatapan mereka tidak menunjukkan kebahagiaan. Ketika giliran Naila menandatangani dokumen tambahan, ia sempat ragu. Surat itu lebih tebal dari yang ia bayangkan, penuh tulisan kecil-kecil yang sulit dibaca. Ini standar kontrak, tidak perlu dibaca semua, ujar agen sambil mendorong pena ke tangannya. Naila ingin sekali bertanya, tetapi tatapan staf yang mengawasinya membuatnya merasa akan dianggap merepotkan jika terlalu banyak tanya. Akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, ia menandatangani kertas-kertas yang mungkin akan menentukan seluruh hidupnya. Malam sebelum keberangkatan, Naila tak dapat memejamkan mata. Hatinya berkecamuk, antara takut dan berharap. Ia mendengar bisik-bisik gadis lain yang membicarakan majikan kasar, gaji tak dibayar, dan penampungan yang tidak manusiawi. Namun setiap kali ketakutan itu muncul, Naila mengingat wajah ayahnya yang penuh rasa bersalah, ibunya yang menahan tangis, dan adiknya yang menggenggam baju lusuhnya dengan senyum tipis. Tekad itu membuatnya tetap bertahan. Pagi berikutnya, para gadis diangkut menuju bandara. Petugas agen memberi arahan singkat yang terdengar lebih seperti perintah. Jangan banyak bicara dengan orang luar. Ikuti semua instruksi. Di sana, jangan menolak pekerjaan kecuali mau dipulangkan tanpa uang. Kata-kata itu menusuk hati Naila, tetapi ia hanya bisa mengangguk. Ia merasa seperti burung yang telah keluar dari sangkar, namun bukan menuju udara bebas, melainkan menuju sangkar lain yang lebih besar dan lebih asing. Saat pesawat lepas landas, Naila merasakan tarikan kuat di dadanya. Bandung, keluarganya, dan semua kehangatan yang ia kenal mengecil seperti titik di balik awan. Ia menatap jendela sambil menahan napas panjang, menyadari bahwa kehidupannya tidak akan sama lagi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, tanpa tahu bahwa justru masa depan itulah yang akan menguji kekuatan jiwanya lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Naila akhirnya tiba di Arab Saudi. Begitu keluar dari pesawat, ia merasakan hawa panas gurun yang menyengat kulitnya. Di tengah keramaian bandara yang asing, ia mengikuti rombongan calon pekerja lain menuju pintu kedatangan. Seorang pria berjas hitam dengan wajah serius menghampiri mereka. Keluarga Al-Hakim, katanya singkat sambil melihat daftar nama. Saat namanya dipanggil, jantung Naila berdegup lebih cepat. Ini adalah awal dari babak hidup yang benar-benar baru. Di dalam mobil majikan, Naila duduk di kursi paling belakang dengan tangan saling menggenggam. Ia mencoba melihat pemandangan kota yang ia lewati, jalan luas, gedung tinggi, dan perumahan elit yang jauh berbeda dari kampungnya. Namun keindahan itu justru membuatnya merasa semakin kecil, seolah ia telah masuk ke dunia yang tak mempunyai tempat bagi dirinya. Pengawal pribadi yang menjemputnya tak banyak bicara, hanya sesekali mengamati dari kaca spion, membuat Naila semakin gugup. Rumah keluarga Al-Hakim ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gerbang besi tinggi terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan pohon kurma tertata rapi. Rumahnya megah, berwarna putih dengan jendela besar dan lampu-lampu kuning yang menciptakan bayangan elegan. Saat melangkah masuk, Naila merasa seakan memasuki istana. Namun di balik kekaguman itu, ada rasa takut. Ia tahu rumah besar seringkali memiliki rahasia besar pula. Seorang perempuan parubaya bernama Madam Hana menyambutnya. Wajahnya ramah, suaranya lembut, dan ia tampak begitu sopan. "Selamat datang, anakku," katanya sambil menggenggam tangan Naila.
Sapaan itu membuat Naila sedikit lega. Setidaknya ada seseorang yang terlihat baik hati. Namun rasa nyaman itu tidak bertahan lama saat langkah kaki berat terdengar dari lantai atas, seperti seseorang yang berjalan tanpa keinginan untuk terlihat ramah. Dari tangga turun seorang lelaki muda, mungkin seumurannya atau sedikit lebih tua. Wajahnya tampan namun terlihat gelisah, matanya sayu seperti tidur larut setiap hari. Cahaya ruangan memantul pada sorot matanya yang sulit ditebak, antara dingin, lelah, dan penuh beban. "Itu Karim, anak saya," ujar Madam Hana. Karim hanya menatap Naila sekilas lalu berpaling tanpa sepatah kata. Sikap itu membuat punggung Naila merinding meski ia tidak tahu kenapa. Hari pertama Naila di rumah itu dipenuhi pekerjaan. Ia diajari letak dapur, ruang makan, ruang majikan, serta aturan-aturan ketat rumah tersebut. Tidak boleh duduk tanpa izin, tidak boleh bicara terlalu banyak, dan tidak boleh memasuki kamar tertentu di lantai atas. Naila menurut, meski ada bagian dalam dirinya yang bertanya-tanya kenapa aturan itu terasa lebih membatasi daripada rumah lain yang pernah ia dengar dari teman-temannya. Menjelang malam, setelah selesai membersihkan ruang makan, Naila melewati koridor panjang menuju kamar pelayannya. Ruangan kecil itu sederhana, hanya ada tempat tidur tipis dan lemari tua. Namun di saat ia hendak menutup pintu, ia seolah merasakan tatapan seseorang dari kejauhan. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan Karim berdiri di ujung lorong, diam, tanpa ekspresi, seperti tengah memikirkan sesuatu yang tak bisa ditebak. Naila buru-buru menunduk dan masuk ke kamarnya, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Di atas tempat tidur tipis itu, Naila memeluk tasnya sambil menahan air mata yang entah dari mana datangnya. Ia merindukan rumahnya, keluarganya, dan suara hujan Bandung. Di negeri baru ini, ia hanya bergantung pada harapan bahwa semua janji agen akan benar adanya. Namun di balik dinding rumah megah keluarga Al-Hakim, Naila perlahan menyadari bahwa hidupnya tidak akan semudah yang ia bayangkan, dan bahwa sesuatu yang gelap mungkin sedang menantinya tanpa ia sadari. Hari-hari pertama Naila di rumah keluarga Al-Hakim terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Pekerjaan datang tanpa jeda, mulai dari membersihkan ruang tamu yang luas, menata kamar-kamar besar, hingga membantu di dapur untuk menyiapkan hidangan keluarga. Setiap sudut rumah seolah menuntut kesempurnaan, dan setiap kesalahan kecil langsung mendapat tatapan tajam dari asisten senior yang membimbingnya. Naila mencoba tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa seperti bayangan tanpa nama. Madam Hana tetap bersikap baik padanya, namun jarang muncul karena sering bepergian. Tanpa sosok itu, rumah terasa berbeda, lebih dingin dan penuh tekanan. Para penjaga rumah berjalan dengan langkah cepat, hampir tidak pernah berbicara. Mereka hanya memberi isyarat dengan tangan atau tatapan. Dalam keheningan itulah Naila sering merasa seperti benda yang bergerak, bukan seorang manusia yang punya perasaan. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan hangat, hanya rutinitas yang menekan. Karim, putra majikan, menjadi sosok yang keberadaannya paling membuat Naila gelisah. Lelaki itu jarang keluar kamar, namun setiap kali ia muncul, suasana rumah mendadak berubah. Langkah kaki Karim terdengar berat, seperti membawa sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Naila selalu menunduk setiap kali berpapasan dengannya, mencoba menyembunyikan rasa takut yang bahkan ia sendiri tidak tahu asalnya. Ada sesuatu dalam tatapan Karim, sebuah kehampaan, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Suatu sore, ketika Naila membersihkan ruang kerja Karim, ia mendengar suara barang pecah dari kamar di sebelah. Jantungnya melonjak, ia mengetuk pintu dengan hati-hati, tetapi tidak ada jawaban, hanya desahan panjang seperti orang yang sedang menahan beban yang meledak dari dalam dirinya. Naila melangkah mundur, ingin pergi, namun sebuah firasat aneh muncul. Ia tidak tahu apakah lelaki itu sedang marah, sedih, atau bertarung dengan dirinya sendiri. Yang ia tahu, dalam rumah besar ini, Karim adalah sosok yang penuh misteri dan tak bisa diprediksi. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Naila seringkali bekerja sampai tubuhnya tak sanggup berdiri tegak. Ketika akhirnya ia kembali ke kamar kecilnya, ia merasa seperti manusia paling kesepian di dunia. Tidak ada suara ibu dari dapur, tidak ada tawa adiknya, tidak ada percakapan sederhana tentang hari itu. Hanya keheningan pekat yang membuatnya merasa terperangkap. Ia memeluk foto keluarga sambil membisikkan doa, berharap hari esok akan lebih baik, meski ia tahu harapan itu semakin sulit ia genggam.
Hubungan Naila dengan pekerja lain pun tidak mudah. Beberapa dari mereka tampak tidak menyukainya hanya karena ia baru datang. Ada yang memandangnya seolah ia ancaman, ada pula yang mengabaikannya seakan ia tak ada. Hanya satu pelayan tua bernama Samira yang kadang memberi senyum kecil. "Bertahanlah, anak muda," ucapnya suatu hari dengan lirih. "Rumah ini lebih rumit dari yang terlihat." Kalimat itu terus terngiang di kepala Naila, menambah rasa takut yang tak mampu ia jelaskan. Pada suatu malam, setelah membersihkan ruang makan hingga larut, Naila tidak sengaja melihat Karim duduk sendirian di balkon lantai atas. Lelaki itu menatap langit gelap, wajahnya diterangi lampu temaram. Tanpa sadar, Naila memperhatikan dari kejauhan, dan ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan ada pada diri Karim, kesedihan yang begitu dalam. Namun ketika Karim menoleh dan melihatnya, Naila sontak menunduk dan lari kecil ke arah koridor, berharap. Lelaki itu tidak menganggapnya lancang. Di atas ranjang tipisnya, Naila menutup wajah dengan tangan. Setiap hari di rumah itu bukan hanya melelahkan, tetapi juga menekan batinnya. Ia merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat, seperti badai yang masih jauh namun bunyinya sudah terdengar. Ia telah datang untuk mengubah nasib dan membantu keluarganya, tetapi kini ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan sanggup bertahan? Atau justru kehilangan dirinya di rumah yang megah namun kelabu ini. Hari itu, pekerjaan Naila terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi ia dipanggil ke sana-sini, membersihkan ruang tamu besar, mencuci tumpukan piring akibat jamuan tamu ayah Karim, lalu membantu Samira merapikan berkas-berkas yang berserakan di ruang kerja. Tubuhnya terasa seperti habis diperas, sementara kepalanya berdenyut pelan akibat kurang tidur berturut-turut. Tapi ia tetap menahan semuanya, sebab ia tahu di rumah ini, kelemahan kecil saja bisa dianggap kesalahan besar. Ketika malam turun dan pelayan lain sudah kembali ke kamar masing-masing, Naila masih berada di dapur, menyelesaikan perintah terakhir sebelum ia boleh beristirahat. Suasana rumah begitu sunyi, angin gurun yang panas tidak mampu menyingkirkan hawa dingin yang entah dari mana datangnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat senyum ibunya, mengingat alasan ia datang sejauh ini, demi keluarga. Itu saja yang membuatnya tetap berdiri. Saat hendak kembali ke koridornya, Naila melewati ruang tengah yang diterangi lampu redup. Ia terkejut melihat Karim duduk sendirian di sofa besar. Rambutnya berantakan, kemejanya tidak rapi, dan matanya tampak merah, entah karena kurang tidur atau terlalu banyak memendam sesuatu. Di dekatnya ada botol minuman yang sudah hampir kosong. Karim menatap ruangan semacam orang yang sedang tersesat dalam pikirannya sendiri. Naila langsung menunduk, mencoba lewat tanpa menimbulkan suara. Namun langkah Naila terhenti ketika ia mendengar suara berat memanggil namanya. Naila, suaranya serak, rapuh, dan terdengar sangat berbeda dari biasanya. Naila menoleh pelan, meski ia tahu seharusnya ia tidak mendekat. Ada kegelisahan di dada yang tak ia mengerti, antara takut dan iba. Karim berdiri dengan langkah tak stabil lalu mendekat, bayangannya memanjang di dinding seperti sesuatu yang tak bisa ia hindari. Tatapan Karim saat itu begitu kosong, namun menyimpan badai yang tak terlihat. Naila mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. "Tuan Karim, saya mau kembali ke kamar," ucapnya lirih. Tapi lelaki itu justru berhenti tepat di depannya. Napasnya berat, wajahnya penuh tekanan yang Naila tidak mengerti. Sesuatu di mata Karim membuat Naila sadar bahwa malam itu berbeda, dan tidak ada siapapun yang akan datang jika ia berteriak. Rumah besar itu seperti menelan suara. Naila memeluk kedua tangannya, tubuhnya mulai gemetar. "Tuan, tolong izinkan saya pergi," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Karim menutup mata sejenak, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika ia membukanya, Naila tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, bukan karena ia salah, tetapi karena seseorang di hadapannya sedang kalah dari sisi gelap dalam dirinya. Malam itu menjadi titik balik yang tidak pernah Naila bayangkan. Ia merasa seluruh dunia meruntuh dalam sekejap, mimpi-mimpinya terkoyak tanpa bisa ia selamatkan. Tidak ada teriakan yang keluar, hanya air mata yang jatuh diam-diam, menjadi saksi dari luka yang tidak terlihat. Dan di dalam rumah megah yang seharusnya melindungi penghuninya, Naila justru kehilangan sesuatu yang sangat berharga, rasa aman, harga diri, dan sebagian kecil dari dirinya yang selama ini ia jaga. Ketika akhirnya segalanya berakhir, rumah kembali sunyi seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun bagi Naila, malam itu tidak akan pernah hilang. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah lemas,
memeluk dirinya sendiri sambil menahan sesak di dada. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menjalani hari esok, tidak tahu apakah ia masih mampu bertahan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, hidupnya telah diubah selamanya oleh seseorang yang bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pagi setelah malam itu, Naila bangun dengan tubuh gemetar dan wajah sembab. Ia duduk lama di tepi tempat tidur tipisnya, memegangi lengan sendiri seolah hanya itu yang mampu membuatnya tetap utuh. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit, seperti ingin menelannya. Ia tidak bisa bernapas dengan benar. Setiap kali mengingat apa yang terjadi, dadanya serasa ditusuk rasa bersalah yang tidak pantas, padahal ia tahu, dalam-dalam, bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia mencoba bekerja seperti biasa, menundukkan kepala lebih rendah dari sebelumnya, menghindari siapapun yang lewat. Samira sempat memperhatikannya, merasa ada yang berbeda. "Kau sakit, anak muda?" tanya perempuan tua itu dengan suara lembut. Naila hanya menggeleng cepat, takut jika ia membuka mulut, tangis akan pecah tanpa bisa dikendalikan. Ia memilih diam, memeluk rahasia yang tak sanggup ia bagikan pada siapapun di rumah itu. Setiap langkah di koridor rumah megah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap suara langkah kaki membuatnya tersentak, dan setiap bayangan di tembok membuatnya berharap itu bukan Karim. Ia tidak tahu bagaimana harus bertingkah jika lelaki itu muncul lagi. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajah jika mendengar pintu kamar Karim berderit terbuka. Rumah itu, yang dulu hanya terasa dingin dan asing, kini terasa seperti labirin ketakutan yang mengurungnya tanpa jalan keluar. Di satu sisi rumah, Karim tampak menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun ketika mereka secara tak sengaja berpapasan, Naila melihat sesuatu di wajahnya, penyesalan, ketakutan, atau mungkin keduanya. Karim selalu mengalihkan pandangan, kadang terlihat seperti ingin berbicara namun mengurungkan niat. Bagi Naila, itu bukan hal yang ingin ia lihat. Setiap gerakan Karim, sekecil apapun, menjadi bayangan kelam yang mengingatkannya pada malam itu. Naila sempat berpikir untuk melarikan diri, namun gagasan itu runtuh setiap kali ia memikirkan konsekuensi. Ia ingat cerita gadis-gadis lain tentang pekerja yang kabur lalu ditangkap dan dipulangkan tanpa uang sepeser pun, bahkan dipenjara. Ia ingat keluarga di Bandung yang berharap padanya. Mereka adalah alasan ia bertahan sejauh ini. Bagaimana mungkin ia pulang membawa kegagalan? Bagaimana ia menjelaskan luka yang bahkan ia sendiri tak sanggup menerimanya? Malam-malam berikutnya dipenuhi mimpi buruk. Naila sering terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi wajah, dan rasa panik yang melilit dadanya. Ia menutup mulut agar tidak menjerit, karena ia tahu tidak ada yang akan datang menolong. Tidak ada yang akan percaya. Bahkan dirinya sendiri masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya ingin menghilang, atau bangun dari mimpi buruk yang tak berakhir. Untuk bertahan, Naila mencoba memaksa dirinya bekerja lebih keras, berharap kelelahan bisa menenggelamkan semuanya. Namun tubuhnya mulai melemah. Suatu siang, saat mengangkat keranjang cucian, lututnya bergetar hebat hingga ia harus bersandar ke dinding. Ia menutup mata, memohon agar rasa sakit di hatinya berhenti sejenak saja. Tetapi justru dalam keheningan itu, bayangan malam kelabu tersebut kembali menamparnya. Di kesunyian kamar kecilnya, Naila menangis tanpa suara. Ia merindukan pelukan ibunya, suara ayah yang menenangkannya, dan tawa adiknya. Ia ingin pulang, namun pulang terasa seperti kemewahan yang tidak ia punya. Yang tersisa hanyalah dirinya, sendirian melawan luka yang tak terlihat. Dan tanpa ia sadari, luka itu akan segera membawa perubahan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, sebuah perubahan yang akan mengguncang hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengubah hidupnya, tubuh Naila mulai memberi isyarat-isyarat yang membuatnya gelisah. Ia sering merasa lemas, pusing, dan mual setiap pagi. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat pekerjaan berat dan tekanan batin yang terus menghimpit. Namun lama-kelamaan, perasaannya sendiri mulai memberontak, seperti mencoba menyampaikan sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. Setiap malam, Naila menatap dirinya di cermin kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal, mengamati perubahan-perubahan halus yang tak bisa ia bantah. Tangannya bergetar ketika menyentuh perutnya yang mulai terasa berbeda. Sebuah ketakutan besar merayap masuk dalam hatinya, ketakutan yang ia tolak, tapi semakin nyata dari hari ke hari. Ia merasakan dirinya semakin terkepung oleh kenyataan yang tak pernah ia pilih. Suatu pagi,
Setelah hampir pingsan saat mengepel lantai, majikan perempuannya menyuruhnya beristirahat. Namun justru saat itulah Naila semakin panik. Ia tak ingin menunjukkan kelemahan apapun yang bisa memancing kecurigaan. Ia mencoba tersenyum, mencoba berdiri tegak, namun lututnya gemetar seolah tubuhnya sendiri sedang mengkhianati rahasianya. Malam itu, Naila akhirnya memberanikan diri menghitung kembali bulan-bulan yang telah lewat. Saat ia menyadari kecocokannya, tubuhnya langsung terasa dingin seperti kehilangan seluruh darah. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis, menahan kepanikan, menahan rasa hancur yang kembali menyerbu. Ia tak perlu tes apapun untuk mengetahui kebenaran yang sudah menamparnya dengan keras. Di kamar sempitnya, ia menggigit sudut selimut agar tangisnya tidak terdengar. Bayangan wajah ibunya, ayahnya, dan adiknya muncul bergantian di kepalanya. Bagaimana ia akan pulang dengan membawa aib sebesar ini? Bagaimana ia akan menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa pahami, tidak bisa terima, tidak bisa pikirkan tanpa merasa sesak? Kerinduan untuk pulang kini berubah menjadi ketakutan yang jauh lebih besar dari rasa sakit apapun. Setiap hari setelah itu menjadi lebih berat. Ia bekerja sambil memeluk rahasia yang menekan dadanya. Ia takut makan terlalu sedikit, tapi juga takut makan terlalu banyak. Ia takut bergerak terlalu cepat, tapi juga takut terlihat terlalu lemah. Setiap langkahnya penuh kecemasan, seolah setiap orang bisa menebak apa yang terjadi hanya dari tatapannya. Dalam diam, Naila mulai membenci dirinya sendiri. Bukan karena kandungan yang tumbuh dalam perutnya, ia bahkan tak tega membenci sesuatu yang tak berdosa, melainkan karena kenyataan pahit bahwa ia tak mampu melindungi diri sendiri. Ia merasa gagal sebagai anak, sebagai kakak, sebagai perempuan. Ia merasa kotor, rusak, dan sendirian di negeri orang. Di tengah keputusasaan itu, Naila hanya punya satu harapan, pulang. Pulang ke Bandung, pulang ke keluarganya, pulang ke tempat di mana ia mungkin bisa memulai lagi meski dengan luka yang tak akan pernah hilang. Namun ia tahu, saat hari kepulangan itu datang, ia tidak lagi membawa kebanggaan dan rezeki seperti yang ia janjikan. Ia akan pulang dengan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan, sebuah tanda tak terduga yang kelak mengubah jalan hidupnya selamanya. Penerbangan panjang itu terasa seperti hukuman bagi Naila. Selama berjam-jam ia hanya memeluk tubuhnya sendiri, menatap kosong keluar jendela sambil berharap pesawat itu tidak pernah mendarat. Ia pulang, tetapi bukan sebagai pahlawan bagi keluarganya. Ia pulang sebagai perempuan yang membawa beban yang tak pernah ia pilih. Semakin dekat pesawat dengan tanah air, semakin berat napasnya, seakan paru-parunya sendiri menolak kenyataan yang menunggu di ujung pintu kedatangan. Setibanya di bandara, langkah Naila terasa gontai. Ia melihat kedua orang tuanya berdiri di kejauhan, wajah mereka dipenuhi rindu yang terpendam sekian lama. Tapi rindu itu memudar seketika ketika ibu Naila melihat perut yang mulai membesar di balik pakaian longgar yang ia kenakan. Senyum sang ibu langsung meluruh, berubah menjadi kebingungan yang menyayat hati. Ayahnya menatap dengan darah surut dari wajahnya, seolah seluruh dunia runtuh di hadapan mereka. Di perjalanan menuju rumah, tidak ada kata yang terucap. Hanya suara mesin mobil dan sesekali isak tertahan dari ibunya yang membuat Naila semakin mengecil di kursinya. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua ini bukan salahnya, tapi kata-katanya macet di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak semakin memperburuk keadaan. Ia tahu, apapun penjelasannya nanti, semuanya tetap akan menyakitkan. Saat tiba di rumah, adiknya yang masih remaja berlari menyambut dengan semangat, tetapi berhenti mendadak ketika melihat kondisi kakaknya. Tatapan polos itu langsung berubah menjadi bingung dan takut, membuat Naila merasa tertusuk dari dalam. Ia ingin memeluk adiknya, namun tangannya tak sanggup terangkat. Rasa malu menenggelamkannya hingga ia merasa sulit berdiri. Malam pertama di rumah menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Ibu Naila menangis sambil memeluknya, memintanya jujur tentang apa yang terjadi. Naila akhirnya menceritakan semuanya dengan suara bergetar, tanpa detail, tanpa kekerasan grafis, hanya kesedihan yang tak terucapkan. Ibu dan ayahnya mendengarkan tanpa memotong, dan ketika cerita itu selesai, ruang itu dipenuhi keheningan yang begitu berat hingga napas pun terasa menyakitkan. Ibunya menangis lebih keras, bukan karena membenci Naila, tetapi karena hancur mengetahui penderitaan yang dialami putrinya seorang diri. Ayahnya diam lama, wajahnya menegang, namun akhirnya ia meraih pundak Naila dan memeluknya dengan erat. Pelukan itu membuat Naila pecah,
menangis sejadi-jadinya untuk pertama kali sejak kejadian itu. Di pelukan itu, ia merasakan sedikit kehangatan yang nyaris hilang dari hidupnya. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tatapan tetangga, bisikan yang berseliweran, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak ingin dijawab menjadi ujian baru baginya. Namun keluarganya berdiri di sisinya, meski hati mereka pun belum sepenuhnya sembuh. Mereka belajar menerima perlahan, memahami bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Naila mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Meski luka itu belum mengering, ia mulai melihat cahaya kecil di tengah kegelapan, cahaya berupa dukungan keluarga yang tidak pernah meninggalkannya. Dan di dalam perutnya, janin itu terus tumbuh, menjadi pengingat pahit sekaligus tanda bahwa hidup, bagaimanapun, tetap berjalan. Hari ketika Naila merasakan kontraksi pertama datang, dunia seolah berhenti berputar. Rasa takut, panik, dan ketidaksiapan bercampur menjadi satu. Ia berpegangan pada tangan ibunya saat dilarikan ke rumah sakit, tubuhnya gemetar bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ia tahu sebentar lagi ia akan bertemu dengan sesuatu, atau seseorang, yang selama ini membuat kehidupannya berubah total. Dalam hatinya, ada bisikan kecil yang masih menolak, namun ada juga getaran lembut yang ia tak bisa jelaskan. Proses kelahiran itu terasa panjang dan melelahkan. Tetapi ketika suara tangisan bayi terdengar pertama kali, Naila mendadak terdiam. Seakan seluruh rasa sakit terhenti oleh satu suara rapuh itu. Perawat menaruh bayi kecil itu di dadanya, hangat, lembut, begitu kecil hingga Naila takut menyentuhnya. Namun ketika matanya bertemu dengan mata mungil itu, ia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang menembus seluruh lapisan luka yang ia simpan selama ini. Naila menangis, bukan karena sedih semata, tapi karena hadirnya perasaan asing yang tidak mampu ia tolak. Ia memandangi anak itu, anak laki-laki dengan kulit pucat dan rambut halus, dan merasakan dadanya bergetar hebat. Ia tahu asal-usul bayi ini menyimpan kepedihan, tetapi ia juga menyadari bahwa bayi ini tidak pernah bersalah. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di Arab, ia merasakan sesuatu yang menyerupai harapan. Ia menamai anak itu Raza, nama yang berarti kepuasan, ketenangan, dan penerimaan. Nama itu dipilih bukan karena kisah kelahirannya penuh kedamaian, tetapi karena Naila ingin suatu hari nanti, ia dan anaknya dapat menemukan kedamaian itu bersama. Saat ia membisikkan nama itu ke telinga mungil Raza, terasa seolah ia sedang membangun pintu baru dalam hidupnya, pintu menuju masa depan yang berbeda. Ayah dan ibu Naila berdiri di samping ranjang, memandangi cucu pertama mereka dengan perasaan campur aduk. Air mata sang ibu kembali jatuh, namun kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena syukur. Sedangkan ayahnya, yang selama ini tampak lebih diam, menyentuh kepala kecil Raza dengan lembut, dan mendesah pelan seakan akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama menahan segalanya. Beberapa jam setelah melahirkan, Naila memandangi Raza yang tertidur dalam gendongannya. Ia teringat hari-hari penuh ketakutan, teringat perjalanan pulang yang memilukan, dan teringat semua rasa malu serta putus asa yang pernah menghantuinya. Tapi kini, melihat anak itu, ia merasa hatinya mulai menemukan ruang untuk memaafkan diri sendiri, meski perlahan. Raza hadir seperti cahaya kecil yang merembes masuk melalui retakan hatinya. Hari-hari pertama di rumah masih penuh kebingungan dan adaptasi. Raza menangis sepanjang malam, Naila belajar mengganti popok, menyusui, menenangkan, meski tubuh dan jiwanya belum sepenuhnya pulih. Tapi anehnya, ia tidak pernah benar-benar mengeluh. Setiap tangisan Raza seakan membuatnya semakin kuat, seakan memberi alasan baru untuk tetap bertahan dan melangkah. Meski Raza lahir tanpa kehadiran seorang ayah, Naila memeluknya seolah ingin menggantikan kekosongan itu. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia tahu akan ada banyak pertanyaan, banyak tatapan, banyak luka yang mungkin muncul kembali. Tetapi saat ia menatap wajah kecil itu, ia tahu satu hal pasti, Raza bukan hanya bagian dari luka, tetapi juga bagian dari keberaniannya untuk terus hidup. Di sebuah rumah megah di pinggiran Riyadh, Karim menjalani hidup yang tampak sempurna dari luar. Namun di balik dinding-dinding marmer itu, hatinya diselimuti bayang-bayang kelam yang tak pernah hilang sejak 14 tahun lalu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat wajah Naila, wajah seorang gadis muda yang ia sakiti, wajah yang selalu muncul seperti hantu di lorong kenangannya. Tidak ada doa, pekerjaan, atau kesibukan apapun yang mampu menenggelamkan rasa bersalah itu.
Sejak mengetahui kehamilan Naila melalui obrolan terselubung para pekerja rumah tangga lain, Karim merasa seperti jatuh ke dalam jurang gelap. Saat rumor itu sampai ke telinganya, ia terdiam lama, seolah seluruh ruang di sekitarnya menghilang. Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya kebetulan atau salah paham. Tapi dalam hatinya, ia tahu kebenaran itu terlalu jelas untuk dihindari. Rasa bersalah itu merayap seperti duri di dadanya, menusuk perlahan, tapi pasti. Setiap hari setelah Naila dipulangkan, Karim hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia takut karma mengejarnya, takut wajah Naila akan muncul di antara orang-orang terdekatnya, takut suatu hari anak itu, anak yang bahkan tidak pernah ia lihat, akan datang menuntut kejelasan. Ia memandangi cermin setiap pagi dan merasa semakin asing dengan bayangannya sendiri. Ia melihat pemuda yang ceroboh, pengecut, dan lemah. Seseorang yang tidak pantas disebut manusia. 14 tahun berlalu, namun rasa bersalah itu tidak memudar, justru semakin kuat. Karim sering duduk sendirian di atap rumah saat malam, menatap bintang dan mencoba berbicara pada Tuhan, memohon ampun meski ia merasa tidak layak. Ia bertanya-tanya bagaimana kondisi Naila sekarang, apakah ia selamat, apakah ia membenci dirinya, atau apakah ia bisa membangun hidup baru. Dan yang paling menghantuinya adalah bayangan seorang anak yang tumbuh tanpa mengenal sosok ayahnya. Di usianya yang semakin matang, penyesalan itu berubah menjadi tekad. Karim mulai mencari kabar tentang Naila secara diam-diam. Ia meminta bantuan seorang teman yang bekerja di agensi penyalur TKI, meski informasi yang ia dapatkan sangat terbatas. Setiap secuil kabar membuat jantungnya berdebar, menimbulkan harapan sekaligus ketakutan. Ia ingin bertanggung jawab, tapi juga sadar bahwa kehadirannya mungkin hanya akan membuka kembali luka lama. Keluarganya tidak pernah tahu tentang rahasia ini. Karim menyimpannya rapat-rapat, takut merusak nama baik keluarganya, namun lebih takut lagi dianggap manusia tidak bermoral yang mengorbankan masa depan seorang gadis demi kebodohannya sendiri. Beban itu ia pikul sendirian, menggerogoti kebahagiaan dan kepercayaan dirinya. Kadang ia merasa layak hidup dalam penyesalan, karena itu satu-satunya hukuman yang tidak bisa ia elakkan. Namun semakin dewasa, ia semakin merasakan dorongan untuk memperbaiki kesalahan. Bukan untuk membebaskan dirinya dari dosa, tetapi untuk memberi setidaknya sedikit kejelasan bagi Naila dan anak yang mungkin kini mulai beranjak remaja. Ia ingin meminta maaf, ingin mengakui semuanya, ingin menunjukkan bahwa ia tidak lari seumur hidup. Tapi langkah itu selalu terhenti oleh satu ketakutan terbesar, bahwa Naila tidak ingin melihatnya, tidak ingin mendengarnya, bahkan tidak ingin namanya disebut lagi. Di suatu malam yang sunyi, Karim menatap langit dan menghembuskan napas panjang. 14 tahun ia hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang sama. Kini ia mulai sadar, bahwa waktu tidak akan menyembuhkan luka apapun jika ia tidak berani menghadapi kenyataan. Dan di hatinya, muncul tekad kecil yang mulai tumbuh, ia harus menemukan Naila, apapun risikonya, meski akhirnya ia mungkin ditolak, diusir, atau disalahkan. Ia tahu ia pantas menerima semuanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam jeratan penyesalan, Karim akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya, ia akan pergi mencari Naila. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam, melainkan melalui pergulatan panjang yang membuatnya sulit tidur selama berbulan-bulan. Ia sadar bahwa ia mungkin akan ditolak, mungkin akan dianggap hanya ingin membersihkan nama dirinya sendiri, namun ia tetap merasa perlu melakukan sesuatu. Bukan untuk menghapus dosa, karena itu mustahil, tetapi agar tidak lagi menambah luka yang sudah ia buat. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi kembali temannya yang bekerja di lembaga penyalur TKI. Dengan suara bergetar, ia meminta semua data, dokumen, hingga arsip lama yang mungkin bisa membantu melacak Naila. Temannya sempat terdiam, mungkin terkejut melihat seorang pria terhormat seperti Karim mencari informasi tentang seorang mantan pekerja rumah tangga. Namun setelah melihat kesungguhan di mata Karim, ia mulai membantu mencari dari catatan lama. Dari arsip itulah, Karim menemukan petunjuk pertama, alamat desa Naila di Bandung. Ketika ia memegang kertas kecil itu, tangannya gemetar hebat. Ada semacam ketakutan sekaligus kelegaan di dalam dirinya, seolah ia akhirnya melihat pintu yang selama ini ia takut buka. Berhari-hari ia menatap alamat itu, ragu untuk melangkah. Ia membayangkan reaksi Naila, membayangkan keluarganya, membayangkan tatapan penuh amarah dan luka yang mungkin harus ia hadapi. Namun ia tahu, tidak ada jalan kembali setelah ini.
Keputusannya untuk berangkat mengejutkan seluruh keluarganya. Ia berbohong bahwa ia ingin menjalani perjalanan spiritual, mencari ketenangan. Ayah dan ibunya tidak mencurigai apapun, sementara adik-adiknya menghormati keputusan itu. Karim hanya membawa beberapa pakaian, sebuah paspor, dan secuil keberanian yang entah dari mana datangnya. Dalam hatinya, ia berulang kali berdoa agar perjalanan ini tidak menyakiti siapapun lagi. Ketika pesawatnya mendarat di Indonesia, perasaannya campur aduk. Udara Indonesia yang lembab menyambutnya dengan hangat, tetapi hatinya justru semakin berat. Ia merasa seperti memasuki ruang yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, ruang tempat luka masa lalunya tersimpan. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan mobil sewaan, menatap jendela sepanjang jalan sambil membayangkan seperti apa kehidupan Naila sekarang. Saat memasuki wilayah yang semakin dekat dengan alamat yang ia bawa, Karim merasa napasnya makin pendek. Rumah-rumah kecil, anak-anak yang bermain di jalan, dan suara kehidupan yang sederhana membuatnya semakin menyadari betapa besar jurang yang memisahkan dunia mereka berdua. Ia bertanya-tanya apakah Naila sudah menikah, apakah ia bahagia, atau apakah ia masih menyimpan rasa takut setiap kali mengingat masa lalunya di Arab Saudi. Sesampainya di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu yang mulai lapuk, Karim berhenti. Ia memandangi rumah itu lama sekali, terlalu lama bahkan, hingga ia merasa lututnya gemetar. Ia tidak tahu apakah Naila masih tinggal di situ, tidak tahu apakah ia diterima atau justru diusir sebelum sempat mengatakan apapun. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia datang bukan untuk memaksa, bukan untuk menuntut, melainkan hanya untuk meminta maaf dan memberi ruang bagi kebenaran yang sudah lama tertunda. Dengan napas yang belum sepenuhnya stabil, Karim mengangkat tangan untuk mengetuk pagar kayu itu. Suara ketukan yang pelan ternyata terdengar jauh lebih keras di telinganya sendiri, seolah menjadi tanda bahwa masa lalu yang ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun kini berdiri tepat di hadapannya. Dan dalam detik itu, Karim sadar bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat suara ketukan itu terdengar untuk kedua kalinya, Naila yang sedang menyapu teras menghentikan gerakannya. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang datang sepagi itu. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Namun begitu daun pintu bergeser, tubuhnya langsung membeku. Di depan rumahnya, berdiri seorang pria yang hanya pernah ia lihat dalam mimpi buruk dan kenangan paling kelam Karim. Wajah Naila seketika pucat, napasnya tercekat di tenggorokan, seolah udara di sekitarnya tersedot habis. Selama 14 tahun, ia membangun dinding tinggi agar bayangan masa lalunya tidak kembali menghantuinya. Namun kini, sosok yang ia takutkan dan benci muncul tepat di hadapannya. "Kenapa kau ada di sini?" Suaranya dingin, tajam, hampir bergetar. Karim menunduk, seperti seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk menerima penolakan. Karim ingin mengucapkan banyak hal, namun kata-kata yang ia simpan selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Ia hanya mampu berkata pelan, "Aku datang untuk meminta maaf. Untuk bertanggung jawab, setidaknya sedikit." Suaranya pecah, tak sekuat yang ia bayangkan. Naila tersenyum pahit mendengarnya, senyum yang menusuk lebih tajam daripada kemarahan. "Luka itu sudah terlalu dalam untuk diperbaiki," balas Naila tanpa keraguan. Saat ucapan itu meluncur, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah. Raza muncul, membawa buku dan memanggil ibunya dengan polos. Anak laki-laki itu kini berusia 14 tahun, usia di mana wajah seseorang mulai benar-benar menunjukkan garis keturunan. Ketika Karim tanpa sengaja mengangkat pandangan dan melihatnya, ia terhenti. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Raza memiliki sorot mata yang sangat mirip dirinya. Naila melihat tatapan itu dan segera berdiri di antara mereka. "Jangan lihat dia seperti itu," ujarnya dengan nada terluka. Karim mengangguk cepat dan memalingkan wajah, takut dianggap menuntut sesuatu. Tapi dalam hatinya, ia tahu kebenarannya sudah terpampang jelas di depan mata. Ia tidak butuh tes apapun untuk mengerti siapa anak itu. Dan fakta itu menghancurkan dirinya dari dalam, lebih dari apapun yang ia bayangkan. Suasana menjadi begitu tegang hingga Raza, yang tidak mengerti apa-apa, hanya memandangi mereka bergantian. Naila kemudian menyuruh Raza masuk kembali dengan lembut. Setelah anak itu menghilang di balik pintu, Naila menatap Karim dengan mata yang dipenuhi campuran marah, takut, dan luka yang belum pulih. "Kau datang terlalu terlambat," katanya pelan, namun menyakitkan. Karim menelan pahit kenyataan itu.
Aku tahu, jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi aku tetap ingin meminta maaf. Sekali saja, meskipun kau tak mau melihatku lagi setelah ini. Naila tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, seolah sedang menahan ribuan emosi yang berperang dalam dirinya. Angin sore menggeser helai rambutnya, namun tidak ada yang mampu menggeser dinginnya tatapan itu. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, masa lalu berdiri tepat di pintu rumah mereka, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kebenaran yang akhirnya menuntut untuk dihadapi. Dan meski Naila tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia sadar satu hal, pertemuan ini bukan akhir dari luka, tetapi mungkin awal dari sesuatu yang berbeda, entah penyembuhan atau pertempuran baru. Setelah pertemuan itu, Karim beberapa kali mencoba berbicara dengan Naila, namun setiap kali ia membuka mulut, Naila langsung mengangkat tangan, menolak mendengar lebih jauh. Baginya, melihat wajah Karim saja sudah cukup untuk membuat seluruh luka lama itu kembali terasa tajam. Bertahun-tahun ia berusaha membangun dirinya kembali, menata hidup, menata hati, menata keberaniannya untuk tetap berjalan. Kehadiran Karim justru seperti angin dingin yang merobohkan dinding yang ia susun dengan susah payah. "Aku hanya ingin tahu apakah kau baik-baik saja," kata Karim suatu sore, berdiri di luar pagar. Suaranya pelan, hampir bergetar. Namun bagi Naila, kata-kata itu terdengar seperti ironi yang pahit. Ia menatap Karim dengan mata yang penuh pertahanan. "Aku tidak butuh kau memastikan itu," jawabnya dingin. "Selama 14 tahun, aku baik-baik saja tanpamu. Dan aku akan terus begitu." Karim menunduk, namun tetap mencoba. "Aku ingin bertanggung jawab, setidaknya untuk rasa." Naila menghela napas panjang, dalam, seakan menahan amarah yang hampir pecah. "Jangan sebut nama anakku," ucapnya tegas. "Kau tidak punya hak." Kata-kata itu menghantam Karim seperti pukulan. Ia tahu Naila sedang melindungi dirinya, dan terlebih lagi, melindungi rasa, dari sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang tampak. Naila masih ingat jelas bagaimana ia berjuang sendirian selama kehamilan, bagaimana ia menahan tatapan sinis tetangga, bagaimana ia menangis diam-diam ketika Raza pertama kali demam tinggi, bagaimana ia menggendong anak itu sambil memikirkan masa depan yang ia bahkan tak tahu akan seperti apa. Semua itu ia jalani tanpa kehadiran siapapun selain keluarganya. Jadi ketika Karim muncul dengan niat menebus kesalahan, semuanya terasa seperti penghinaan terhadap perjuangannya selama ini. Ibu Naila sempat mencoba menenangkan, mengatakan bahwa mungkin ada baiknya memberi Karim kesempatan menjelaskan. Tapi Naila menolak mentah-mentah. "Memaafkan bukan berarti aku harus membuka pintu masa lalu," katanya pada ibunya. "Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu rasa." Ada rasa takut yang begitu dalam di balik kalimat itu, takut bahwa Karim suatu hari akan mengguncang hidup mereka, takut Raza akan mempertanyakan sesuatu yang Naila belum sanggup ceritakan. Karim beberapa kali menawarkan bantuan dalam bentuk apapun, bahkan tanpa harus bertemu Raza. "Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang benar," katanya hampir memohon. Tapi Naila tetap menggeleng. "Hal benar satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah pergi dari hidup kami," balas Naila. Kata-kata itu membuat Karim terpaku. Ia ingin marah pada dirinya sendiri, tetapi tak bisa. Ia tahu Naila memiliki alasan yang lebih dari cukup. Dalam hati, Naila tahu mungkin suatu hari ia harus mengatakan kebenaran pada Raza. Tapi hari itu bukan sekarang. Anak itu baru beranjak remaja, masih polos, masih lugu, masih mudah rapuh. Naila tidak ingin masa kecilnya retak oleh sesuatu yang tidak seharusnya menjadi bebannya. Ia ingin melindungi Raza dari apapun yang berhubungan dengan masa lalu paling gelap dalam hidupnya. Di balik pintu yang tertutup, Karim berdiri lama sekali sebelum akhirnya melangkah pergi. Naila memandangi punggungnya yang menjauh, dadanya terasa sesak, tapi ia tetap teguh. Ia bukan lagi gadis ketakutan yang pulang dengan perut membesar 14 tahun lalu. Ia kini seorang ibu, dan ibu tidak pernah menengok ke belakang ketika di depan mereka ada anak yang harus dilindungi. Raza kini berusia 15 tahun. Tingginya hampir menyamai Naila, dan caranya menatap, tegas namun diam, sering membuat Naila merasa seolah ia sedang melihat bayangan masa lalu yang tak pernah ingin ia hadapi lagi. Anak itu tumbuh tanpa pernah bertanya siapa ayahnya, hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, ia melontarkan pertanyaan yang tak mampu Naila elak. "Bu, kenapa aku nggak punya nama ayah di akta kelahiranku?" Pertanyaan itu menghantam dada Naila seperti badai yang datang tanpa tanda. Sejak hari itu, Raza menjadi lebih sering termenung.
Ia menyimpan selembar kertas usang, salinan akta kelahirannya, di dalam buku catatannya. Ia membaliknya berulang kali, mencari petunjuk yang tidak pernah ada. Naila melihat perubahan itu dan dadanya mengeras oleh ketakutan. Ia merasa seperti kembali menjadi gadis 20 tahun yang terjebak dalam ketidakpastian, hanya kali ini taruhannya adalah hati seorang anak. Karim, yang sesekali datang hanya untuk memastikan Raza baik-baik saja dari kejauhan, mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia melihat Raza di halaman sekolah, ia melihat pertanyaan yang sama yang dulu menghantuinya juga, tentang asal-usul, tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan rasa bersalah itu kembali mengalir, menyesakkan dada. Ia ingin sekali menjelaskan, tetapi Naila masih membangun dinding yang bahkan waktu belum mampu meruntuhkan. Suatu sore, Raza memergoki Karim berdiri di seberang jalan, memperhatikannya dengan sorot mata yang sulit ia artikan. Mereka saling bertatapan, lama. Ada semacam tarikan yang Raza rasakan, sesuatu yang asing namun akrab. Karim ingin melambaikan tangan, ingin menyapa, tapi ia tahu itu bukan haknya, setidaknya belum. Ia akhirnya berbalik, meninggalkan anak itu dengan teka-teki baru yang semakin menyesakkan. Naila panik ketika Raza pulang lebih awal dengan wajah bingung. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Ketakutannya tumbuh bahwa Raza mungkin akan mengetahui kebenaran sebelum ia siap, sebelum ia mampu memilih kata-kata yang tidak akan melukai anak itu. Naila menyadari bahwa ia bukan hanya melindungi dirinya dari masa lalu, ia juga terlalu sibuk melindungi ketakutannya sendiri, sampai lupa bahwa Raza tumbuh dengan kepingan identitas yang hilang. Malamnya, Raza akhirnya membuka suara lagi. "Bu, tadi aku lihat laki-laki itu lagi. Yang sering ngeliatin aku dari jauh. Siapa dia?" Nada suaranya bukan tuduhan, bukan marah. Tetapi justru lebih menyakitkan, itu nada penderasaan pelan seorang anak yang memohon kejujuran. Naila terdiam, air matanya menggantung, tapi kata-kata tetap terkunci rapat seperti selama 15 tahun terakhir. Karim di sisi lain mencoba memberi jarak, walau hatinya terus menariknya mendekat. Ia melewati malam-malam yang terjaga, menimbang-nimbang apakah ia pantas memperkenalkan diri sebagai ayah, atau justru harus terus menjauh agar tidak mengacaukan hidup yang selama ini Naila bangun dengan susah payah. Namun setiap kali ia melihat wajah Raza dalam ingatannya, batinnya berteriak bahwa anak itu berhak tahu. Ketegangan itu terus membesar, seperti benang kusut yang semakin ditarik dari dua arah. Naila merasa waktunya semakin sempit, Raza semakin ingin tahu, dan Karim semakin sulit menghilang. Di titik ini, rahasia itu sudah tidak bisa disembunyikan selamanya, tetapi mengungkapkannya berarti membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan di tengah semua itu, Raza berdiri sendirian, mencari jati dirinya yang selama ini disimpan rapat oleh orang-orang yang ia cintai. Naila menghabiskan malam itu dengan duduk sendirian di ruang tamu, lampu kecil menyala redup. Untuk pertama kalinya, ia tidak melarikan diri dari bayang masa lalu. Ia menatap jauh ke dinding kosong, namun hatinya justru menangkap wajah Raza, remaja yang ia besarkan dengan segala cinta, tetapi juga dengan ketakutan yang tak pernah ia akui. Malam itu, Naila akhirnya menerima kenyataan bahwa diamnya selama ini bukan hanya melindungi diri, tetapi justru menciptakan kekosongan yang kini mulai menyakiti anaknya. Keesokan paginya, ia melihat Raza sedang memeriksa wajahnya di cermin, memperhatikan garis rahang dan bentuk mata seakan mencari kesamaan dengan seseorang yang tak pernah ia kenal. Pemandangan itu meremukkan hati Naila. Ia berjalan mendekat, menyentuh bahu anaknya dengan lembut. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia berkata dengan suara jujur, "Maaf kalau ibu terlalu takut untuk cerita. Ibu cuma nggak mau kamu terluka." Raza tidak menjawab, tetapi matanya melembut, seakan memberi ruang bagi kejujuran yang tertunda. Saat Naila menggumulkan keberaniannya untuk bicara, Karim di sisi lain juga berjuang dengan masa lalunya. Setiap malam ia menatap ponselnya, berharap meski hanya sedikit, ada pesan dari Naila yang mengatakan ia diizinkan bertemu Raza. Harapan itu hampir selalu pupus. Namun ia tidak lagi menuntut. Ia hanya ingin memastikan anak itu tidak tumbuh dengan kehampaan seperti yang pernah ia rasakan ketika meninggalkan begitu banyak hal tanpa bertanggung jawab. Karim mulai menyisihkan sebagian besar pendapatannya, mengirimkannya secara anonim melalui nomor rekening yang tidak dapat dilacak kembali. Ia tahu itu tidak cukup, uang tidak pernah bisa menebus 14 tahun yang hilang. Tetapi ia ingin Raza memiliki kesempatan hidup yang lebih baik, tanpa harus tahu siapa yang membantu dari balik tirai.
Itulah caranya menebus, walau secuil, kesalahan yang selalu menggerogoti hidupnya. Sementara itu, Naila mulai mengikuti sesi konseling yang direkomendasikan sahabat lamanya. Ia duduk di kursi empuk ruang terapi itu, menceritakan bagaimana ketakutannya pada masa lalu membuatnya melupakan bahwa penyembuhan tidak selalu berarti memaafkan, kadang hanya berarti menerima bahwa luka itu pernah ada. Dengan menangis, ia membiarkan beban-beban lama keluar sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam pergumulan itu. Raza merasakan perubahan ibunya. Ia tidak lagi melihat dingin dalam tatapan Naila, melainkan ketulusan yang perlahan membuka pintu. Suatu sore, Naila mengajak Raza duduk di teras dan berkata, "Suatu hari nanti, kalau kamu siap, ibu akan cerita semuanya, tanpa ditutup-tutupi." Raza mengangguk pelan. Ia belum tahu kapan hari itu akan datang, tetapi setidaknya, kini ada jalan menuju jawabannya, jalan yang tidak lagi ditutup rapat oleh bayang gelap. Karim, dari kejauhan, melihat perubahan-perubahan kecil itu. Sesekali ia sengaja lewat di dekat rumah Naila dengan alasan yang ia sendiri tidak bisa pahami. Bukan untuk menuntut hak sebagai ayah, tetapi untuk memastikan bahwa luka masa lalu tidak lagi menjepit hidup anak itu. Kini ia mengerti, mencintai Raza bukanlah soal hadir dan memaksa, melainkan memahami batas-batas yang Naila bangun untuk melindungi putranya. Di akhir bulan, Naila duduk di meja makan, memandang secangkir teh yang mulai mendingin. Dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal penting, bahwa masa depan tidak harus dibayangi ketakutan yang sama. Ia mungkin tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi ia bisa memilih tidak lagi dikuasai olehnya. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa ada kemungkinan, meski kecil, bahwa masa depan mereka dapat berjalan tanpa bayang gelap, asalkan ia berani membuka ruang bagi penyembuhan, bagi kejujuran, dan bagi cinta yang selama ini hanya ia pendam dalam diam.